jumlah orang yang ikut pesta sambutan itu saya pengen ada 300 pengennya. Tapi kan sekarang itu ekstras tentu saja, kebutuhannya semakin mahal ya gitu kan. Sehingga ya kalau para produser bilang kalau lu mau 300 orang, ya kameranya lu turunin kualitasnya ya. Waduh, jangan dong. Gitu. Jadi kan emang harus ketika sutradara itu harus ada solutif gitu. Kalau lu tetap mau pertahankan kamera, gua ekstras lu hanya bisa maksimal 150 gitu misalnya. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kita berdiskusi sama sinematografer biar lensa-lensa kita tetap oke dalam meng-capture ekstras-ekstras ini. Itu yang utama. Yang kedua, saya itu pengen 3 alam. Alam realita, alam halusinasi. Nah, alam halusinasi yang teman-teman lihat pijet tadi lah, bunga-bunga, makan enak, semua itu kan di set di studio. Nah, para produser kembali bilang, gas, sewa studio itu mahal. Aduh, gimana ya? Kalau nggak studio yang kita kasih, tapi gudang mau nggak? Panas nggak gudangnya? Tenang, bisa disewain AC. Akhirnya kita menemukan satu gudang sepatu di Yogyakarta, di Taman Siswa. Di set menjadi studio yang kita syuting berhari-hari di situ. Untung ada AC portable, thanks to para produser. Dan akhirnya alam halusinasi itu kita set penuh dengan bunga lah, penuh dengan tempat tidur buat pijet, penuh dengan makanan yang enak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah alam konsentrasinya Bayu. Jadi Bayu itu dalam menenangkan pikirannya yang dia kayak, aku iri sama Ananto, atau aku marah sahabatku sendiri ini nyebelin gitu. Tuh kita visualkan dengan suatu alam yang gelap, limbo hitam, dan mana harus men-setup studio lagi. Tapi kan karena tadi waktunya banyak, kadang kita harus men-setup studio di tepi sungai gitu, pakai kain hitam gitu, atau di tepi lapangan sawah gitu. Kalau syutingnya malam ya harusnya kan gelap total, tapi laron-laron berdatangan. Jadi di tengah si Bayu lagi konsentrasi sini ya. Laron yang tidak bisa diarahkan. Langsung kayak, share budget buat visual effect ada kan ngilangin laronnya. Kalau laronnya itu jadi roh laron boleh nggak? Jadi itulah kebeeman yang muncul. Oke. Nah lalu pertanyaan kedua perihal Win rate nominal cash. Pernah gagal nggak? Iya. dalam film ini. Semua. Iya. Oh pernah. Siapa? Wah itu. Sabar bangun. Tapi yang pertama kalau dalam film ini nggak ada kandidat lain selain mereka berdua. Beneran, ada nggak ada kandidat lain? Hanyalah wajah mereka yang membayangkan dari awal nulis skenario dan untungnya langsung diterima. Oke. Tapi kalau nggak diterima dari zaman kuliah di IKJ banyak. Ada yang mulai WhatsApp-nya nggak dibales. Gitu. Yang kedua cuma balas halo gas. Wah menarik, habis itu ghosting. Nah, yang ketiga oke, terus habis itu 2 minggu kemudian gas maaf aku berhalangan di jadwal tersebut ya gitu. Iya. Cari yang lain. Tapi yang aku percaya peran itu sudah digariskan oleh semesta. Ya. Jadi kalau misalnya saya tidak ditakdirkan sama orang itu berarti memang aliran cerita ini takdirnya adalah ke orang-orang yang akan mendapatkannya. Yes, gitu ya. Terima kasih Mas Rega, selamat datang. Jadi yang produser boleh menambahkan mungkin nanti terkait pertanyaan yang pertama dengan visi dari sutradara dan support dari para produser. Silakan. Siaran atau Mas Iwan silakan. Gimana? Kayaknya nggak apa-apa, masih ada yang mau nanya kayaknya. Oke. Pertanyaannya Mbak, jadi di setiap kali, jadi gini, kita tuh ke studio sebelum rekaman satu mantra, jadi aku tuh nggak menyiapkan apa-apa sebenarnya. Jadi sama Regas cuma bilang, oke, ini sekarang rohnya bulus. Terus Regas langsung menari di depan saya. Di spill juga gitu. Makanya, terus gue kan juga kaget ya, liatin dia gitu. Oke. Jadi apa yang dia beri saat itu, ya itu yang aku respon gitu loh. Jadi dan pokoknya tahapnya waktu itu lumayan lama ya, begitu berapa jam? Kita 2 jam buat recording itu dan Mbak Anggun nggak nyiapin skenario maupun notasi apapun. Iya, pokoknya itu semua pure dari Regas yang manas-manasin gitu. Bayangin waktu dia harus bilang pas roh lintah, mulai kayak gitu. Sebenarnya lebih nahan ketawa jangan Mbak Anggun. Terus udah gitu kan aku langsung masuk ke
dalam bilik rekamannya Iya. itu langsung direkam jadi satu take. Pokoknya yang aku dapatkan dari interpretasinya Regas di depan mata, pokoknya di setiap roh aku bolak-balik gitu loh, ngeliatin dia. Ngeliatin jadi kancil dulu. Dia balik jadi lagi. kancil. Dan kalau ada kodok langsung buat. ada BTS ya. ada bunyi-bunyinya juga. Soalnya Laksmi waktu itu lagi nggak bisa, harusnya Laksmi yang nari. Bercanda. Jadi Tapi lebih lucu dari kamu sih. Silakan mungkin boleh ditambahkan gimana tuh? Ya, Mas dan Iman? Silakan. mungkin nambahin sedikit. Jadi selain tadi ada 20 mantra yang dibuat oleh sama Mbak Anggun, sebenarnya di film ini juga ada 2 lagu tema yang dibuat oleh salah satu cast kita. Oke. Nah, cuman nanti seperti apa gitu ya dan bagaimana lagu pertamanya nanti akan kita rilis di bulan Januari insya Allah gitu ya. Ya, dari penulis dan penyanyi Maudy Ayunda. Januari baru nyebut. Jadi di spill juga nih hari ini ya, nggak apa-apa ya, spesial. Tapi- Katanya rahasia dulu. Kalau malam stay tune, kan stay tune. Iya. Baik gitu dia, maksudnya Nah, Pak, iya, silakan. Mbak Amun tadi ya lebih cenderung ke suara-suara binatang ya sebetulnya ya Mbak. Jadi tidak ada kata-kata. Dan kenapa hanya sekali rekaman waktu itu Mas Yenu Ariedra bilang sebuah respon yang intuisi, sebuah yang organik itu kalau di take kedua itu udah nggak jadi organik lagi. Jadi yang kedua itu pasti orang mikir, overthinking. Jadi Mbak, apapun yang kamu reaksikan, mau lihat aku jadi bulus tadi, ya udah kamu ekspresikan dengan suara atau kayak wah gitu, itu silahkan terserah Mbak Anggun gitu. Ada satu mantra yang sudah rilis di semua platform musik, yaitu Roh Bulus. Roh Bulus itu adalah pura-pura. Jadi kalau teman-teman mau mencari para perasuk Roh Bulus sudah ada. Wow, Udah dari bisa sini dipakai ya ya. soundnya di Instagram, di Sudah boleh TikTok. Di TikTok nggak bisa udah jadi back sound, tinggal ragain jadi mulus ya seperti Tapi apa. 1 dari 20. Baik, sekali lagi boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk para cast dan crew maker. Yang terakhir kita minta closing statementnya dari para produser terlebih dahulu. Silakan Mas Hera terlebih dahulu. Silakan masing-masing akan memberikan dari produser. Silakan. Terima kasih sekali lagi teman-teman semuanya dan mohon maaf kalau karena kita kan mulai syuting udah dari 2024 ya, udah kelar udah setahun lebih. Jadi kalau ada teman-teman yang sering nanya kapan sih tayang, lama banget. Maaf banget dan maaf banget kita baru bisa share good newsnya sekarang. Tapi thank you banget buat supportnya dan kita pengen banget sih kalau bisa benar-benar menjalani ini bersama teman-teman gitu. Jadi nanti ketika pada waktunya tayang, mohon banget di support ya teman-teman semua. Kita sama-sama rayakan karya film Regas, kita sama-sama nikmati. Saya percaya kalau sesuatu yang kita buat begitu udah tayang udah bukan punya kita lagi gitu. Itu akan jadi Milik bersama. Akan jadi milik yang nonton gitu. Jadi pengennya sih kita beneran share itu bersama. Itu sih. Siap, terima kasih. Mas Iman silakan. Ya, dan nanti kan dalam waktu dekat mohon doanya juga tadi seperti yang disampaikan di awal. Jadi nanti bulan Januari insya Allah kita akan menayangkan secara perdana di Amerika di Sundance Film Festival. Nanti pasti kita akan share banyak banget ya aktivitas di sana, keseruan di sana seperti apa dan semoga sambutan di sana juga baik dan semoga ini juga menjadi angin segar buat sinema Indonesia. Yes, terima kasih. Oh ya silakan. Sebenarnya kalau ditanya kapan tayang tuh kayak ditanya kapan nikah. Iya, iya. Jadi mungkin jawabannya doain aja. Iya. Semoga lancar. Ya. Mungkin terima kasih untuk semuanya yang udah hadir, Mas Kasih, Mas Dia.